Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman teknik sipil Unsik Jawa Tengah di Wonosobo. Kita akan melanjutkan perkuliahan kita SAP 2000, yaitu kita sudah sampai kepada pertemuan yang ke-12. Kali ini saya akan menyampaikan tentang hasil running dan penjelasan output serta penampilan output dalam bentuk tabel untuk keluaran dari SAP 2000 ini. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membuat desain untuk struktur 3 dimensi, termasuk juga dengan pembebanan untuk plat, pembebanan untuk balok, dan juga untuk pembebanan pada kolom-kolomnya. Nah, di sini kita akan menganalisa adapun langkah-langkah untuk menganalisa. Nah, tujuannya menganalisa adalah kita mengetahui gaya-gaya ataupun beban-beban yang bekerja pada bagian-bagian dari portal atau struktur 3 dimensi ini, yaitu gaya yang bekerja pada balok, baik itu balok tepi, ini kalau balok tepi itu di samping, atau balok tengah ya. Nah, balok tepi sama dengan balok tengah itu tentunya bebannya akan berbeda, yaitu lebih berat balok tengah, karena balok tengah dia akan menahan atau menanggung beban dari dua sisi, di samping kiri dan kanannya. Jadi misalnya ini balok ya, sisi kirinya ini, sisi kanannya itu. Nah, kemudian beban yang bekerja pada join, yang bekerja pada balok ya, balok itu, dan beban yang bekerja pada kolom. Untuk pembebanannya nanti ditinjau dari arah sumbu X, ini sesuai dengan gambar ini, arah sumbu X ke kanan, arah sumbu Y ke dalam, dan arah sumbu Z ke atas. Nah, nanti akan ditinjau bebannya. Beban itu ada beban titik, beban momen. Jadi beban momen itu adalah beban yang terjadi karena adanya gaya dan jarak, sehingga bisa menimbulkan suatu arah lengkung. Misalnya di sini ada gaya ya, kemudian ada beban, ada jaraknya, misalnya di sudut ini jaraknya, maka akan terjadi beban melengkung ke bawah, itu karena ada gaya dan jarak. Kemudian ada beban puntir ya, translasi itu beban pergeseran. Nah, ini kan ada gaya banyak, itu tentunya ada yang bergeser ke bawah atau ke atas. Nah, itu semua harus ditanggung oleh bagian-bagian dari penahan struktur ini, yaitu balok, kolom ya, balok, kolom, dan plat itu sendiri. Di samping kemarin sudah kita membahas soal pembebanan. Baik, untuk pertama ini sudah saya buka dan kuncinya ya. Oke, ini bebannya, lantainya sudah dibagi-bagi kemarin menjadi beberapa bagian. Kemudian sekarang kita akan menganalisa untuk 3 dimensinya. Nah, analisa 3 dimensi itu berbeda dengan analisa 2 dimensi ya. Kalau analisa 2 dimensi kemarin itu kita hanya meninjau dari sudut arah X dan Z saja ya, arah horizontal dan arah vertikal. Sedangkan untuk gaya beban untuk tipe 3 dimensi ini itu kita ada tambahan gaya, yaitu arah Y atau arah ke belakang. Jadi nanti di sini kita akan memilih space frame sebagai DOF-nya atau untuk derajat tingkat ini ya, tingkat pengaruh terhadap bebannya. Jadi nanti ada sumbu X dihitung, sumbu Z dihitung, sumbu Y dihitung. Nah, nanti kita pilih set analyze option, lalu kita pilih space frame. Ini gambarnya saya jelaskan satu persatu. Setelah kita klik space frame atau portal ruang, kemarin kan ini kita plane frame atau tampilan 2 dimensi atau tampilan bidang, ini portal ruang. Otomatis semuanya akan terpilih nanti untuk arah sumbunya. Nah, kemudian setelah itu kita akan melakukan analisis, yaitu dengan klik analyze, run analyze, atau tekan F5 ya. Nah, kemudian klik run now pada
Ini sudah filenya yang dilindungi. Ada file yang sudah dibuka. Baik ya, di sini kita akan melakukan analisa, yaitu klik analyze, run analyze, kemudian run analyze, run now. Oke, nah keluarannya nanti akan kita tampilkan dengan model tabel, yaitu display show table. Kita klik ini dulu. Pertama, ini 3 dimensi ya, biar jelas kelihatan 3 dimensi. Kalau mau ditampilkan dalam 2 bentuk, kita harus memilih ini option Windows to tile vertically. Jadi dua macam. Yang ini 3 dimensi, kita pilih 3 dimensi. Nah, ini ya, kemudian yang di sini, nah di sini ini kita pilih yang 2 dimensi, yaitu X dan Z, ke kanan dan ke atas. Ini kelihatan dari nah ini portalnya. Kalau kita geser-geser itu dia akan menuju ke ke bidang berikutnya. Ini di tengah. Kalau kita geser ke depan, ini kita tekan ini ya. Jadi ini bidang depan seperti tampak di sini. Ini menunjukkan tampak depannya. Ini tampak 3 dimensinya dengan warna biru. Ini warna biru muda. Ini menunjukkan dia sedang ditampilkan. Ya, oke. Kita akan running. Pertama adalah set analyze dulu. Ya, set analysis option. Nah, ini kita pilih space frame 3 dimensi. Kalau kemarin ini hanya X dan Z saja. Ya, UX, UZ dan RY. Jadi yang UY, RX dan RY itu gaya geser, gaya momen itu tidak ada. Kita klik ini ya, space frame, yang lainnya dibiarkan default. Oke, ini sudah terpilih semua. Kita klik oke, kemudian kita klik analyze, run analyze, atau bisa pilih tombol ini. Nah, ini sama kan. Kemudian atau tekan tombol F5. F5 itu di bagian keyboard paling atas. F5 ya. Nah, kemudian kita klik run now, ini biarkan seperti ini, klik run now. Nah, otomatis SIM akan menghitung beban-beban yang ada di bagian-bagian itu. Nah, kalau sudah tampil seperti ini, tulisan analisis komplit, berarti desain Anda sudah betul. Tapi kalau Anda berlatih kemudian tidak sampai muncul ini analisis komplit, berarti ada yang kurang dari rencana desain Anda, baik itu kurang dari model ukuran, tidak menempatkan material dengan tepat, tidak menempatkan jenis tipe dari balok atau kolom dengan tepat, tidak membuat pembebanan yang kurang, salah di pembebanan, bebannya terlalu tinggi, satuannya tidak dibuat ton dulu dan sebagainya. Jadi di sini kita menggunakan kilo Newton meter C. Ya, oke, kita analis komplit. Oke, kita tutup saja. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini kita sudah bisa membuat animasinya atau menampilkan animasi, yaitu klik start animation. Nah, itu dia. Karena ini kita beban-bebannya adalah beban vertikal atau beban di arah ke atas, maka belum ada beban yang ke samping. Nah, beban ke samping itu adalah beban gempa. Di sini titik ini di gempa, sehingga gayanya nanti akan kombinasi ke samping dan ke atas, bentuknya mungkin miring seperti ini. Ya, ini sudah muncul tulisannya, kita bisa
step by stepnya ya, step-step dari ini penampilan pelengkungannya ini ya. Jadi ya, kalau sudah kita stop animation, stop. Kemudian berikutnya kita akan menampilkan beban-beban atau keluaran. Beban-beban yang akan kita tampilkan di sini itu tidak semuanya. Jadi nanti kalau semuanya terlalu banyak, kita hanya akan menganalisis beberapa bagian, yaitu deformasi atau pergeseran, reaksi tumbuhan itu adalah reaksi A atau B tumbuhan, itu berarti di sini dia itu mampu menahan, dia beban yang muncul itu berapa, kemudian dia harus memiliki kekuatan menahan gaya berapa, itu namanya reaksi tumbuhan. Kemudian gaya batang itu gaya-gaya yang bekerja pada batang. Baik, kita klik display, show table, kemudian klik Ctrl T atau Ctrl T. Nah, kita yang dipilih itu analisis threshold, jadi 4 dari 13 tabel, tapi ini semua ya, tidak semua, joinnya tidak, jadi hanya output. Di sini hanya join output, itu ada displacement pergeseran, kemudian ada reaction, itu reaksi ini tadi di sini berapa reaksinya, yang beban vertikal dia mau menahan berapa itu reaksi, biasanya ada RA, RB, ini kalau banyak ya RA, RB, RC, RC. Kalau kita sistemnya 2 dimensi baru 2 bentang portal ini saja, tapi kalau sudah 3 dimensi sudah beberapa bentang. Kemudian berikutnya adalah elemen output. Nah, elemen output ini kita silang, kita pilih di frame output atau frame itu batang. Output itu adalah keluaran atau hasil dari batang. Di sini yang kita silang atau kita pilih adalah tabel elemen force frame. Jadi tabel gaya pada frame. Ya, gaya pada frame. Yang di tabel stress tidak ada karena ini tidak menampilkan itu. Terus itu beban tegangan. Kemudian pada titik juga tidak kita tampilkan. Elemen joint force gaya beban pada titik tidak kita tampilkan. Kemudian kita pilih area output, yaitu luaran. Di sini untuk area itu kan plat. Ini area itu kan panjang kali lebar. Yang merah-merah, karena kotak-kotak kecilnya ini plat. Kita pilih adalah tabel elemen force dari area cell. Jadi tegangan elemen atau tegangan gaya pada bagian area cell atau plat. Ini namanya area cell. Ya, di sini yang lainnya tidak kita pilih. Pemilihan jenis sistem output kita sesuaikan, coba ya. Jadi di sini nice, ini pilih show table ya, display show table. Nah, show table ini kita pilih analis resultnya yang bawah, kita silang, joinnya ini yang ini tidak usah, kita sesuaikan ya. Kemudian elemen output yang objek ini tidak usah, elemen frame output kita pilih, yaitu tabel elemen force dan join, yang ini tidak ada elemen join. Area outputnya tabel saja. Area output kita klik yang bagian tabel elemen force. Untuk struktur output kita sementara ini tidak kita tampilkan, yaitu reaksi perletakan, tidak usah. Nah, ini seperti ini sudah sama dengan punya rencana dari gambar, sudah sama dengan contoh ini. Oke, kemudian untuk pembebanan atau kombinasi yang ingin ditampilkan bisa memilih select load case. Jadi tidak semua pembebanan ditampilkan, mungkin yang tidak termasuk kombinasi pembebanan tidak kita tampilkan. Kita langsung saja klik select load case. Nah, di sini select load case. Jadi yang kita pilih itu hanya beban ini 1,2D plus 1,6L dan beban 1,4D. Yang beban mati sendiri, beban hidup sendiri tidak kita pilih, karena ini yang akan digunakan nanti kombinasinya.
jadi ada kombinasi beban hidup berapa, beban mati berapa. Jadi oke, kita video 2 of 4 selected, jadi ada dua pembebanan yang ditampilkan. Baik, setelah itu kita klik OK. Kalau mau milih beban ya tekan kontrol ini, kontrol dan ini, misalnya dead mau dipilih ya tambah dead, tapi ini enggak usah. Selanjutnya kita klik OK. Nah, sini muncullah tabel-tabel yang akan kita cek atau kita analisa outputnya atau runningnya. Nah, yang pertama misalnya adalah tabel pergeseran atau perpindahan join ya, atau kita pilih join displacement. Ini kita pilih join displacement, jadi joinnya itu bergeser. Itu tadi mungkin tidak dipilih ya, jadi tidak muncul. Ini tidak muncul, kita pilih yang berikutnya saja. Yaitu reaksi tumbuhan, join reaction. Join reaction. Oh, ini juga tidak muncul. Join reaction tidak muncul. Kita cek lagi. Join reaction ini sudah kita pilih padahal ya. Oke. Yang muncul hanya elemen flows area cell, yang elemen flows frame tidak ada gayanya. Area cell. Oh ya, ini ini harusnya muncul ya, tapi yang tahu ini yang muncul hanya area, elemen forces-nya belum muncul. Baik, ini sebagai salah satu yang ada nilainya di sini. Mungkin di sini pada pembebanannya kurang ya tadi. Kita ikut yang ada saja. Ini adalah elemen force atau area cells atau beban pada plat. Beban pada plat ini kita cek, yaitu akan memunculkan ban pada batang dada gayanya, ban pada plat. Nah ini, jadi ada ban pada plat. Ini yang dinilai adalah
Angka-angkanya ini yang di sini adalah area. Area itu nomor plat atau nomor lantai, kemudian area elemen itu nomor bagian dari lantai. Karena ini kita bagi 10 menjadi 11, 12 sampai 110. Kemudian jenisnya plat itu tipis, seltin itu tipis, kemudian join text itu join titiknya. Nah, di sini outputnya itu untuk beban 1,4D yaitu F11, F22, F12. Kita cek keterangan dalam kolom tabel elemen flows. Outputnya area merupakan nomor label dari area plat. Area elemen, nomor bias atau nomor bagian dari elemen atau meshing atau pembagian yang menjadi 10 buah. Kemudian tipe sel ini sel thick, sel thin, nah, kita pilih thin. Join, label join yaitu tepi-tepi dari bagian plat yang merupakan lokasi nilai bacaan output. Kemudian output case tipe beban kombinasi dan case type keterangan dari kolom nomor 2 tergantung jenis analisanya. Kolom nomor 2 itu ini elemen ini ya. Nah, selanjutnya untuk kolom F adalah gaya, M adalah momen, tegangan adalah stres. Akan memiliki orientasi yang sama seperti pada orientasi gaya S11 berarah sama dengan F11. Perlu diketahui bahwa output gaya tegangan pada sel adalah persatuan panjang. Untuk struktur gedung, output yang umum dipakai adalah M11 dan M22 yang merupakan momen pada kedua plat. Nah, di sini penjelasannya yaitu ini sel, sisi 1, sisi 4, join, sumbu, kemudian sumbu 1, sumbu 2 itu sumbu 1X, sumbu 2Y, sumbu 3Z. Yang segitiga, jadi di sini ada gaya-gaya sisi 3 itu kayak perputaran. Nah, kemudian gaya-gaya membran atau gaya tepi ya, kemudian gaya dinding itu atau gaya perbatasan itu membran. Dan ada momen puntir, ini momen searah sumbu X, momen searah sumbu Y, kemudian ini momen minimum, berarti ada sudut putar ya, ini ada sudutnya. Dan momen adalah unit per panjang bidang. Baik, kita cek di sini. Di sini ada momen, nah ini. Ya, ada M yang dimaksudkan di situ ada M11 dan M22. M11 dan M22 ini yang digunakan untuk perhitungan. Di sini misalnya di area teks 16 ya. Area teks 16 itu momen 11-nya min 3,347 berarti gayanya itu ke atas. Ya, kalau minus berarti ini gayanya itu gaya terjadi gaya ke atas. Kalau positif ke bawah. Di sini misalnya. Nah, ini turun ke bawah, kalau ke atas berarti lanjutannya ke atas nih, melengkung ke atas dulu. Ini seperti ke atas itu minus, yang ke bawah itu positif. Di sel nanti kita bisa cek masing-masing dengan klik kanan muncul gayanya. Ya, jadi di sini kalau lihat warnanya, ya warnanya itu yang aman adalah hijau. Kalau kuning atau merah itu tidak aman. Ya, di sini untuk model yang 2 dimensi. Kalau yang 3 dimensi, ini bisa kita lihat dari gayanya. Ya, seperti itu. Ini nanti kita cek kembali kenapa ada ini frame output dari framenya kok tidak muncul. Tabel elemen force, elemen join ini tidak muncul padahal sudah kita setting. Seperti itu, saudara-saudara, teman-teman semua, hasil output dari plat ini menunjukkan gaya yang muncul pada bidang ini. Selanjutnya untuk analisa berikutnya adalah analisis apakah plat itu mampu ya. Kalau kalian mengerjakan tugas akhir ini masih dianalisa dengan struktur gedung menggunakan model-model seperti model ACI ya, atau American Concrete Institute. Ini hanya untuk memastikan perhitungan manual apakah dengan momen sekian dengan ukuran plat sekian ini memenuhi syarat.
Silakan nanti dikombinasikan dengan mata kuliah struktur beton. Demikian teman-teman semua yang saya sampaikan. Dengan demikian maka SAP 3 dimensi ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan kita lanjutkan dengan diskusi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.